Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan, merasa bersyukur dan berterima kasih atas masuknya Kota Balikpapan dalam verifikasi lanjutan penilaian Kota Sehat tahun 2024. Melalui Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kota Sehat dalam era adaptasi kebiasaan baru, kami bersama Forum Kota Sehat, seluruh OPD terkait hingga camat dan lurah berkolaborasi dan bersinergi dalam menjalankan indikator tatanan kota sehat. Kami juga berkomitmen menjalankan rencana aksi untuk menuntaskan masalah ODF di Kota Balikpapan yang saat ini telah mencapai 85%, kelurahan menjadi 100%. Sehingga terwujudnya Balikpapan, kota sehat, nyaman dihuni. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Balikpapan, kota penyangga ibu kota Nusantara, melalui Bandar Udara Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, yang merupakan peraih penghargaan Bandar Udara Sehat tingkat nasional. Data fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan terdiri dari 15 rumah sakit, 27 puskesmas, 119 klinik, 30 laboratorium, 205 apotek, 1 UPTD instalasi farmasi kota, dan 1 UPTD layanan anak berkebutuhan khusus. Saat ini juga sedang dibangun 2 rumah sakit umum daerah kota dalam upaya mendukung transformasi layanan kesehatan. Dan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, dicapai pula akreditasi paripurna sejumlah rumah sakit di Kota Balikpapan. Tatanan 1. Tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri. Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran bagi kita bahwa menerapkan protokol kesehatan dan budaya perilaku hidup bersih sehat secara bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa adalah kunci utama menuju endemi, dan pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan strategi dengan membuat Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kota Sehat dalam era adaptasi kebiasaan baru atau Pentas Akbar, yang mewajibkan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan seluruh tatanan kota sehat. Salah satu program prioritas Pemkot Balikpapan adalah memberikan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan kelas 3 bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja termasuk penggiat UMKM. Saat ini capaian kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 98,5% dan pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian indikator ini didukung oleh inovasi-inovasi dengan dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai berikut. Inovasi Bahimat, Balikpapan hidup manis tanpa gula. Gempita Mobile, gerakan melawan penyakit tidak menular. Mari Kece, Mekarsari, Kelurahan Cegah COVID-19, penghargaan tempat pengolahan pangan yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tingkat nasional. Kategori hotel dengan Hotel PowerPoints menduduki peringkat 3 nasional. Kota Balikpapan juga meraih penghargaan kota terbaik kategori LTI, lacak testing isolasi, dalam upaya penanganan COVID-19 tahun 2021. Kota Balikpapan memperoleh penghargaan PPKN Award 2023, kategori puskesmas dengan pengelolaan vaksinasi COVID-19 terbaik di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu upayanya adalah melakukan kalibrasi
apresiasi terhadap peralatan kesehatan yang salah satu buktinya adalah meraih penghargaan sebagai pelanggan terbaik dari BPFK Banjarbaru untuk kalibrasi alat kesehatan. Penghargaan sertifikat kota bebas filariasis diperoleh Kota Balikpapan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022. Penghargaan Kampung Kawasan Tanpa Rokok diberikan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia kepada RT 41 Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan pada tahun 2022. Atas keberhasilan pencapaian indikator kesehatan dan pencapaian SPM, maka Kota Balikpapan berhasil meraih Panji Keberhasilan Kesehatan Terbaik Kalimantan Timur tahun 2022. Di samping itu, penerapan Perwali Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan terus-menerus hingga di tingkat RT juga mendorong komitmen perbaikan kualitas lingkungan serta perubahan perilaku masyarakat Kota Balikpapan ke arah yang lebih sehat lagi. Tatanan 2. Tatanan pemukiman dan fasilitas umum. Untuk mencapai indikator tatanan permukiman dan fasilitas umum, pemerintah Kota Balikpapan bersama organisasi perangkat daerah dan Forum Kota Sehat berhasil meningkatkan capaian kelurahan Open Defecation Free atau ODF dari 58,8% pada tahun 2021 menjadi 85,3% pada tahun 2022. Dikuatkan dengan komitmen wali kota untuk menuntaskan kelurahan ODF hingga mencapai 100%. Untuk menjaga kesehatan dan menuju akses sanitasi aman, Kota Balikpapan menjadi kota pertama di Kalimantan Timur yang melaksanakan Program Nasional Layanan Lumpur Tinja Terjadwal atau L2T2 dan sudah membangun instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Pada tahun 2022, Perumda Tirta Manuntung menjalankan program inovasi 10.000 lubang sedot yang membuat akses lubang sedot dari septic tank warga untuk selanjutnya ditangani dengan program L2T2. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan juga telah melatih 250 kader lingkungan sebagai fasilitator STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat pada tahun 2022. Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan program rehab rumah tidak layak huni atau RTLH yang merupakan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau BSPK RTLH Kota Balikpapan bersumber dari APBD Kota Balikpapan yang merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar dengan subkegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dalam bentuk pengadaan barang berupa material bangunan untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Kota Balikpapan juga memiliki Intermediate Transfer Facility (ITF), yaitu fasilitas yang difungsikan untuk memproduksi kompos dari sampah organik rumah tangga dan sampah pasar, dan merupakan satu-satunya fasilitas pengolahan kompos milik pemerintah dengan kapasitas pengolahan 10 ton per hari. Tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah Manggar di Kota Balikpapan adalah TPA dengan sistem sanitary landfill yang saat ini juga berfungsi sebagai wahana eduwisata dan sudah memanfaatkan gas metan hasil dari pemrosesan sirkulasi air lindi yang disalurkan kepada masyarakat di sekitar lokasi TPA, serta dimanfaatkan juga sebagai bahan bakar sarana sauna yang dimanfaatkan oleh karyawan TPA. TPA Sampah Manggar mendapatkan penghargaan plakat Adipura sebagai TPA terbaik se-Indonesia.
komitmen pemerintah Kota Balikpapan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai salah satu pilar kesehatan dapat dinilai dari keberhasilan Kota Balikpapan meraih penghargaan Adipura Kencana pada tahun 2022. Tatanan 3. Tatanan Satuan Pendidikan. Pengembangan sekolah sehat oleh OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Bagian Kesra, Dinas Lingkungan Hidup, Tim Penggerak PKK, dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Balikpapan memberikan hasil penghargaan juara 1 sekolah sehat tingkat nasional yang diraih oleh TK dan SD Bayangkari serta Adiwiyata Mandiri tahun 2022 menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota dengan predikat sekolah Adiwiyata Mandiri terbanyak sebanyak 19 sekolah. Tatanan 4. Tatanan Pasar. Pendampingan pasar tradisional dan pasar modern oleh OPD Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, Paguyuban Pedagang Pasar, dan Forkohat menitik beratkan pada pembentukan pos UKK, pojok laktasi, penanganan PKL, serta vaksinasi COVID-19 bagi pedagang pasar. Selain itu, memastikan pedagang pasar hanya menjual daging dan unggas yang diproses dari rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Tatanan 5. Tatanan Pariwisata. Regulasi pariwisata sehat didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 hingga tahun 2026 yang diimplementasikan dalam sertifikasi Clean Health Safety and Environment atau CHSE kepada sarana akomodasi pariwisata. Untuk menjaga keamanan di daerah daya tarik wisata, dilakukan kerjasama dengan petugas keamanan dan diterbitkan surat keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendali Lapangan Keamanan Laut Terpadu dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari, Balikpapan tahun 2021. Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang KSTR atau Kawasan Sehat Tanpa Rokok di beberapa area hotel akomodasi pariwisata, Pantai Manggar, penyediaan sarana olahraga tenis indoor stadium, kawasan olahraga terpadu, Stadion Batakan, dan penerapan kawasan tanpa rokok di beberapa area wisata, serta diperkuat lagi dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor 100/0814/PEM tentang pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame, di mana pemerintah Kota Balikpapan tidak lagi menerbitkan izin reklame rokok untuk seluruh wilayah atau ruas jalan dalam Kota Balikpapan. Tatanan 6. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan. Transportasi sehat diwujudkan dengan menerapkan tilang elektronik di beberapa titik, voice announcer pada traffic light yang menyampaikan pesan-pesan kesehatan, pembuatan jalur sepeda, jalur evakuasi ambulans, protokol kesehatan di angkot. Puncak apresiasi terhadap tatanan transportasi Kota Balikpapan dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Wahana Tata Nugraha. Tatanan 7. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian. Pembinaan K3 pada perusahaan juga dilakukan secara intensif dan telah meraih penghargaan GP2SP atau Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dan penghargaan K3 Perusahaan Tingkat Nasional. Jumlah puskesmas yang memiliki pos UKK di Kota Balikpapan saat ini berjumlah 24 dari 27 puskesmas
atau 88,9% yang akan diteruskan dan ditingkatkan hingga menjadi 100%. Inovasi Kota Balikpapan lainnya adalah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota nomor 188-71-71/2022 tentang tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 klaster perusahaan. Tatanan 8. Tatanan perlindungan sosial. Angka kemiskinan di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 2,89% pada tahun 2021 menjadi 2,45% di tahun 2022. Dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan secara terpadu melalui unit P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga DP3AKB dan mengantarkan Kota Balikpapan mendapatkan predikat kota menuju kota layak anak kategori utama. Tatanan 9. Tatanan pencegahan dan penanganan bencana. Tatanan pencegahan dan penanganan bencana didukung oleh inovasi sigap atau sinergi antisipasi bencana Balikpapan. Sigap dirancang sebagai upaya mewujudkan Kota Balikpapan menjadi kota modern, nyaman dihuni, dan sejahtera, berharmoni dengan bencana, dan melakukan sinergi berbagai sektor membentuk daya tahan Kota Balikpapan dalam menghadapi bencana. Dimulai dengan membangun keluarga sigap, sekolah sigap, vaskes dan rumah sakit sigap, badan usaha dan perkantoran sigap, rumah ibadah sigap yang mampu secara mandiri melakukan penanggulangan bencana, pertolongan pertama pada kecelakaan akibat bencana, dan memiliki kesiapan mental psikologi dalam menghadapi bencana. Pencegahan dan penanganan bencana didukung pula oleh Palang Merah Indonesia melalui unit donor darah dan relawan donor darah serta PSC 119 yang mendukung pelayanan kesehatan mulai dari penanganan kegawat daruratan di rumah tangga, pelayanan healthcare, hingga evakuasi korban bencana. Seluruh upaya penyelenggaraan Kota Sehat ini diselenggarakan secara kolaborasi dan terintegrasi. Terima kasih kami ucapkan kepada tim pembina KKSS tingkat Provinsi Kalimantan Timur, tim pembina KKSS tingkat Kota Balikpapan, Forum Kota Sehat Balikpapan, Forum Kecamatan dan Kelurahan, Forum CSR Swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM Kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan, serta seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Jalan-jalan ke Balikpapan, beli kepiting di Pasar Kelandasan. Jangan lupa jaga kesehatan dan lingkungan. Swasti Sabah Wistara jadi harapan.